Assalamualaikum teman-teman. Oke, untuk hari ini saya sedang berada di kebun yang baru dibuka teman-teman. Ini bulan kemarin baru selesai semprot. Jadi untuk awal pembelian tanah ini sebenarnya saya malu bicarain teman-teman. Ini tanah sekitar udah 5 tahunan saya beli. Pertama kali kami melakukan transaksi pembayaran, dan dari situlah kami berpikir dalam tahun 2025 ini minimal sudah dapat 5 ton 6 ton teman-teman. Tapi ini malah 5 tahun baru ditanam teman-teman. Untuk tanah ini sebenarnya tanah satu keluarga teman-teman. Jadi untuk perawatannya masing-masing gak ada yang mau buka ya. Jadi sampai sekarang inilah baru ada yang mau ngalah buka teman-teman. Oke, sambil ngopi teman-teman. Ini pun udah 5 tahun baru sekitar 4 hektar lebih teman-teman yang baru kebuka selama 5 tahun. Ya beginilah kalau misalnya baru awal baru buka, masing-masing nggak ada yang kesini. Nanti giliran udah produksi, udah menghasilkan, nah itulah baru mulai ngaku ini punyaku, ini punyaku. Nah seperti kebun yang satunya teman-teman. Dari awal sampai sekarang cuma aku aja yang rawat sama orang tua aku ya. Jadi setiap kali panen saya selalu keluar ya cari hiburan lah. Nah itu pun bukan memakai hasil dari kebun teman-teman, ya sekedar jalan-jalan. Itu pun udah ada yang bilang emang nyaman lepas panen jalan-jalan keluar cari makan. Nah dari penghasilan yang belum seberapa aja itu sudah mulai iri teman-teman. Apalagi nanti kalau misalnya udah puluhan ton sekali panen. Tapi kalau dipikir-pikir kok irinya kalau panen ya. Kalau perawatan sama sekali nggak pernah dibicarain sama orang. Tiap hari balik kerja paling sisa waktu 1 jam untuk merawat kebun. Itu nggak ada yang iri teman-teman. Sekali panen hasil nggak seberapa, dah kabarnya kemana-mana, dibicarain kemana-mana. Itulah manusia teman-teman. Kalau emang nggak mau susah, adanya cuma ribut, ingin enaknya sendiri, ya sesuai. Kalau misalnya setiap kali panen saya selalu keluar ya cari kesenangan sebentar, itu semata-mata cuma untuk merilekskan pikiran teman-teman. Dari mulai pikiran sampai tenaga biar agak santai sedikit. Jadi di bawah jalan-jalan, walaupun itu cuma berapa kali, paling sekali 2 kali. Yang namanya orang
Yang namanya orang merawat sawit, kalau teman-teman yang udah pernah merawat dari nol ya, pasti tahu gimana rasanya, gimana susahnya untuk merawat sawit dari mulai pembongkaran hutan sampai ke tahap pemanenan teman-teman. Ya minimal umur 4 tahun lah. Yang paling bikin sengsara yaitu kalau menurut saya itu mulai dari awal penanaman teman-teman. Awal penanaman untuk merawat sampai umur 2 tahun itu yang paling susah. Itu harus ekstra hati-hati, untuk penyemprotannya pun sangat hati-hati teman-teman. Lain sama lahan sawit yang umur sekitar 6 tahun 8 tahun ke atas, itu udah mulai ringan untuk perawatannya teman-teman. Dan kalau dihitung masalah biaya teman-teman, yang saya dapatkan belum seberapa dibanding biaya yang udah keluar untuk pupuk aja lah. Untuk pupuk saja saya setahun kurang lebih habis 3 ton. Itu untuk lahan yang udah panen teman-teman. Kalau di sini satu karung 500.000 teman-teman untuk harga pupuknya. Jadi 20 karung 10 juta teman-teman. Itu sekali pemupukan teman-teman, dikalikan 3 teman-teman. Itu 30 juta. Itu cuma untuk pupuk teman-teman. Belum dari segi racun. Kalau tenaga sih sampai sekarang saya belum pernah bayar orang teman-teman. Dirawat sendiri untuk meringankan modal ya. Kalau untuk hasil dari kebun sih saya belum kepikiran, dan sama sekali nggak pernah kepikiran teman-teman untuk menikmati hasil dari kebun. Ya syukur-syukur hasilnya lumayan banyak, jadi sedikit-sedikit bisalah menikmati. Tapi untuk sampai saat ini dalam pikiran saya itu teman-teman, saya membantu orang tua untuk buka lahan sawit ini karena saya ingin nanti hasilnya dinikmati sama orang tua teman-teman. Karena nanti di saat orang tua udah nggak bisa kerja, belum tentu saya bisa kasih apa-apa teman-teman. Jadi kalau udah ada penghasilan dari sawit ini, jadi orang tua kalau mau perlu apa-apa nggak perlu repot-repot teman-teman, udah ada penghasilan dari kebun sini.